Jadi amin tidak menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi tidak baca amin tidak apa-apa, itu sunnah membaca amin. Saya mulai ya, pendek aja. Suratul Fatihah hiya as-surah al-wahidah allati amara al-Islam atba'ahu an yaqra'uha fi kulli salatin. Surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam untuk membacanya di setiap salat. Tidak ada satu surah di dalam Al-Quran yang diperintahkan kepada umat Islam untuk dibaca setiap salat kecuali Al-Fatihah. Bukan hanya setiap salat, wa fi jami'ir rakaati, setiap satu rakaat salat diperintahkan membaca Fatihah. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat wajib membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah, salatnya tidak sah. Ini satu-satunya surah. Surat yang lain tidak apa-apa tidak dibaca, tapi surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat di dalam sholat. Nanti kayak tadi kan 4 rakaat, berarti 4 kali baca Al-Fatihah. Asar nanti 4 kali lagi, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali. Jadi banyak, setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Maka seluruh umat Islam wa fi kullil awqati, setiap waktu kita juga membaca Fatihah. Ada acara kan dibuka dengan Fatihah. Walihada asbaha hifdzuha maisuran likulli mu'minin. Karena surat Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat di dalam sholat, di setiap waktu, maka surat Al-Fatihah ini dibikin mudah oleh Allah untuk dihafal umat Islam. Maka umat Islam mana saja pasti mudah untuk membaca, menghafal Al-Fatihah. Enggak kebayang kalau yang diperintahkan itu wadduha, bisa kebalik-balik gitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sulit. Nah, kalau ini sengaja oleh Allah dibikin mudah bagi umat Islam untuk menghafal Al-Fatihah. Hanya kadang ada pengaruh bahasa daerah. Ini banyak ke orang Jawa, banyak orang Jawa. Yang dari Jawa katakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Banyak. Kalau dialek Jawa kan bisa berubah. Alhamdulillahirabbil alamin jadi dibaca ngalamin. Itu pengaruh dialek bahasa daerah. Sama dengan orang dari Yaman itu nggak bisa qaf. Mestinya ihdinas siratal mustaqim, dibaca mustaqim. Pengaruh dialek bahasa daerah. Ini yang pertama, satu-satunya surah di dalam Quran yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk dibaca setiap sholat, setiap rakaat adalah surat Al-Fatihah. Wa hadhihi surah ala sigari hajmiha wa qillati ayatiha qad ishtamalat bi wajhin ijmaliyyin ala maqasidid din min tauhidin wa ta'abbudin wa ahkamin wa wa'din wa wa'idin. Surat Al-Fatihah ini bentuknya kecil, ringkas, ayatnya sedikit, tapi mengandung seluruh surah-surah yang lain. Jadi 114 surah Al-Quran kalau diperas itu isinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Apa isi dari 114 surah yang diperas di dalam Al-Fatihah ini?
Yang pertama min tauhidin, isinya ajaran tauhid. Tauhid itu apa? Yang ada, yang kita sembah, yang kita taati hanya Allah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Makanya umat Islam ketika sholat menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Kalau menyembah Ka'bah syirik, tidak boleh. Kita sholat menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Hati-hati itu. Kalau kita sholat disunnahkan ada sutroh namanya. Kan ada kadang kayu di depan kita itu. Itu maksudnya kalau kita sholat tidak boleh ada orang yang lewat di depan kita sholat. Makanya kalau sendiri tempel aja ke sini, ke tembok sini, biar tidak dilewati di depan kita yang sedang sholat. Itu bukan menyembah tembok, tapi kita menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Karena Ka'bah itu adanya di barat, maka kita menghadap ke arah barat. Orang Jawa ini kan menghadap ke barat. Mana barat? Sini. Bingung gak sih di sini? Kata saya sini barat, ternyata begini. Tapi orang Jawa ketika pindah ke Suriname tetap menghadap ke barat. Karena kebiasaan di Jawa menghadap ke barat. Kita ini bukan suruh menghadap ke barat, suruh menghadap Ka'bah. Kalau kita bagian misalnya negara-negara Afrika, bagian baratnya Mekah, ya tentu menghadap ke timur. Kayak orang di Sudan, orang di Maroko, Tunis, Aljazair, Afrika Selatan yang menghadap ke Ka'bah yang di bagian timur. Atau orang yang ada di bagian utara Mekah misalnya, seperti orang di Madinah yang menghadap ke selatan. Karena Ka'bah berada di selatan. Orang Yaman nanti khawatir, Yaman kok menghadapnya ke utara? Karena memang Ka'bah berada di utara. Jadi kita diperintahkan menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Gak boleh menyembah Ka'bah. Batu. Apalagi menyembah Hajar Aswad, batu. Jadi isi dari Al-Fatihah yang pertama adalah tauhid. Dari mana itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Kalau kita mengagumi seseorang karena ilmunya, ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu karunia dari Allah. Kita mengagumi kecantikan seorang perempuan, kecantikan itu juga dari Allah. Apa buktinya itu dari Allah? Orang luar biasa cerdasnya, pintarnya, umur 60 pikun, habis ilmunya. Yang sekian lama dibanggakan itu, ketika ilmu dicabut oleh Allah, habis ilmunya karena sakit. Kecantikan kan juga begitu, tiba-tiba tabrakan, rusak mukanya, habis kecantikan. Makanya pujian yang hakiki itu adalah pujian manusia kepada Allah, bukan kepada sesama. Pujian kita kepada sesama itu hakikatnya adalah pujian kita kepada Allah. Wa ta'abbudi, iyyaka na'budu, kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Upacara bendera, kita menghormati bendera, bukan menyembah bendera. Kalau merah putih dipisah kan tidak ada maknanya. Tapi ketika merah putih menyatu, secara simbolik di situ ada perjuangan para pahlawan kita. Ini kemarin ya, 10 November
kita menjadi merdeka. Nah, kemerdekaan ini kita nikmati. Salah satunya kita bisa ngaji di sini. Saya baru pulang dari Brunei Darussalam, 4 hari di sana. Untuk ceramah susah di sana. Harus minta izin ke kerajaan. Hanya untuk ngaji seperti ini, izinnya ke kerajaan. Lalu kita di Indonesia ini mau ngaji jam 2 malam, bisa. Di Brunei nggak bisa. Padahal itu negara Islam. 99,999% warga negara Brunei itu Islam. Nah, kita di sini menikmati kemerdekaan itu. Bisa ngaji di sini tanpa Bapak Ibu izin ke pemerintah bahwa saya mau isi pengajian di sini. Kalau di Brunei harus izin ke pemerintah, tidak boleh tanpa izin ada pengajian seperti ini. Nah, kalau di sana di setiap tempat waktu ada doa untuk raja. Khutbah, di dalam khutbah ada doa untuk raja. Mau ada acara, di pembukaan acara dimulai dengan mendoakan raja. Habis acara mendoakan raja. Di sini presidennya dicaci maki. Mengkritik boleh, tapi mencaci maki tidak boleh. Karena hanya kita diperintahkan untuk ibadah menyembah selain Allah tidak boleh disembah. Ketaatan kita kepada Allah tanpa batas, tapi ketaatan kita kepada orang tua ada batasnya. Selama orang tua tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau orang tua menyuruh kita untuk tidak sholat, sekalipun orang tua, fala tuti'huma, tidak boleh taat. Orang tua menyuruh kita meminum wine, meminum bir, meminum khamr, sekalipun orang tua yang menyuruh, tidak boleh. Itu kalau orang tua menyuruh minum khamr. Tapi kalau disuruh minum air putih kayak begini, ya boleh. Kalau kayak begini boleh. Ini air putih. Kalau khamr tidak boleh. Kalau air putih boleh. Untungnya air putih tidak perlu dikunyah. Habis minum bisa melanjutkan lagi pembicaraan. Kebayang kalau perlu dikunyah. Makanya kata Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Umat Islam setiap kali makan, perhatikan apa yang dimakan. Setiap kali minum, perhatikan apa yang diminum. Jadi ketaatan kita kepada orang tua bersyarat. Ketaatan kita kepada guru, kepada ustadz juga bersyarat. Kalau ustadznya nyuruh kemaksiatan, ya tidak boleh. Sekalipun guru, sekalipun ustadz, sekalipun kiai, tidak boleh. Hanya ketaatan kita kepada Allah yang tanpa syarat. Jadi isi dari Al-Fatihah yang pertama tauhid, yang kedua ta'abbud ibadah, yang ketiga ahkam, ada hukum di dalamnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ada hukum di dalam Al-Fatihah. Kita harus tunduk kepada hukum yang dibuat oleh Allah. Perintah untuk menjalankan salat 5 waktu itu bukan hasil musyawarah Nabi dengan para sahabatnya. Banyak. Kita berpuasa di bulan Ramadan itu bukan hasil musyawarah Nabi dengan sahabatnya. Perintah haji bukan hasil musyawarah Nabi dengan para sahabatnya. Itu perintah Allah kepada Nabi, dan kita umat Islam wajib mengikuti. Karena tidak setiap yang dilakukan baginda Nabi itu wajib diikuti. Nabi kan nggak pernah pakai peci kayak begini.
itu boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti karena tidak menjadi bagian dari syariat. Nabi tidak pakai jam tangan. Boleh nggak kita pakai jam tangan? Boleh. Tapi boleh nggak tidak pakai? Boleh juga. Jadi dari Nabi itu ada yang wajib diikuti, salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, itu wajib diikuti. Ada yang boleh diikuti, Nabi berjenggot, ini nggak ada yang pakai jenggot. Boleh diikuti, yang mau pakai jenggot pakai, yang tidak boleh diikuti. Ada yang haram diikuti, sekalipun dari Nabi. Nabi istrinya 9, jadi haram hukumnya ikut Nabi, istrinya 9. Tapi Nabi punya kewajiban tambahan. Nabi ini sholat tahajud wajib. Kita umat Islam sunnah sholat tahajud. Nggak kebayang kalau diwajibkan. Jam 2:30 malam bangun sholat. Padahal harus bekerja, berat. Ada hukum di dalam Al-Fatihah. Wa wa'din wa wa'idin, di dalam surat Al-Fatihah ada janji dan ancaman. Makanya disebut Malik Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Yang berbuat amal saleh masuk surga, yang amalnya tidak baik masuk neraka. Itu namanya janji dan ancaman. Nah, surat Al-Fatihah ini turunnya di mana? Kan ada 2 lokasi tempat turunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah. Nabi lahir di Mekah sampai umur 53 tahun di Mekah. Lalu Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun di Madinah. Mekah sebagai lokasi turunnya Al-Quran, Madinah juga sebagai lokasi turunnya Al-Quran. Kalau begitu, jika ada orang yang berkata ada satu ayat di dalam Quran turun di Mesir, pasti salah. Karena Nabi tidak pernah nyampe ke Mesir.